Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bersama kembali untuk belajar tentang ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimatullah. Pada kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan kisah keajaiban niat yang lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang pemuda ingin bersedekah. 3 kali dia bersedekah, namun ketiga-tiganya tidak tepat sasaran, tiga-tiganya salah tempat. Tentu dia kecewa, tentu dia merasa sia-sia apa yang dilakukannya. Di suatu malam, pemuda ini berniat untuk bersedekah, lalu dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya seseorang yang bisa menjadikan sarana saya menyedekahkan harta kepadanya." Lepas dia munajat, lalu dia keluar rumah, dibuka pintunya, dia mendapati seorang laki-laki. Lalu hartanya diserahkan kepada laki-laki ini sebagai sedekah. Lalu besok pagi ramailah orang-orang membicarakan bahwa tadi malam ada perampok, ada pencuri yang mendapatkan sedekah. Lalu pemuda ini setelah mendengarkan pembicaraan orang-orang, dia merasa kecewa, merasa sia-sia apa yang telah dilakukannya. Lalu di pagi hari pemuda ini pun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mudahkan saya untuk bersedekah dan tunjukkan kepada saya seseorang yang bisa menerima sedekah saya." Lalu pagi-pagi dia keluar rumah, dia buka pintu rumah, lalu dia keluar, bertemulah dia dengan seorang wanita. Lalu disedekahkanlah hartanya kepada wanita ini. Lalu di siang hari orang-orang pun membicarakan bahwa tadi siang, tadi pagi ada wanita tunasusila, penjajah seks mendapatkan sedekah. Lalu pemuda ini pun merasa kecewa, merasa sedih karena sedekahnya salah sasaran. Lalu di sore hari dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya orang yang tepat agar aku bisa bersedekah." Lalu sore hari dia keluar dari rumah, dibuka pintunya, lalu dia dapati ada seorang laki-laki tua, lalu dia disedekahkan hartanya buat laki-laki tadi itu. Lalu di malam harinya pun orang pada bicara, tadi sore ada laki-laki kaya raya, pengusaha besar mendapatkan sedekah. Lalu pemuda ini pun lagi-lagi kecewa dan sedih, ternyata sedekahnya pun tidak tepat sasaran. Dengan diliputi rasa kecewa, penyesalan bahwa sedekahnya tidak tepat sasaran, lalu di malam hari ketika dia tertidur, Allah utus malaikat untuk menyampaikan kabar kepada laki-laki ini. Apa kabar yang disampaikan? Malaikat menyampaikan sesungguhnya sedekah yang pertama telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lantaran sedekahnya perampok, pencuri, dia berhenti dari perbuatan maksiatnya. Lalu disampaikan kabar pula sedekah yang kedua pun telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan sedekahnya wanita penjajah seks atau wanita tunasusila ini berhenti dari pekerjaannya. Lalu disampaikan pula sejatinya sedekah yang ketiga pun telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan sedekahnya itu orang kaya, pengusaha kaya yang tadinya kikir menjadi dermawan. Maka ikhwan fillah rahimatullah, bisa kita lihat bagaimana dahsyatnya niat yang ikhlas hanya kepada Allah. Maka Allah pun akan sempurnakan amal-amal kita. Maka luruskan niat kita hanya kepada Allah, maka Allah akan sempurnakan amal-amal kita. Nah ikhwan fillah rahimatullah, karena sejatinya
amal, aktivitas, kerja, ibadah, semua tergantung niat kita. Innamal a'malu binniyah. Bahkan aktivitas besar seperti hijrah yang membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, harta, bahkan nyawa, hijrahnya kita pun sangat ditentukan tergantung niat kita. Ada orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ada orang yang berhijrah karena harta dan wanita, dia pun akan mendapatkan harta dan wanita. Maka sejatinya niat menentukan apa yang akan kita peroleh. Maka luruskan niat kita, semua aktivitas kita, pekerjaan kita, di kantor, di rumah, di masyarakat, amal kita, ibadah kita, semua hanya ditujukan kepada Allah semata. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.